Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Berjumpa kembali dengan channel kami, channel Sehan Sembako, channel yang membahas seputaran usaha toko sembako ya kawan-kawan. Saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang telah mengklik video ini dan yang tentunya yang telah berlangganan. Dan jangan lupa juga buat yang baru bergabung ya, boleh juga untuk meninggalkan jejaknya kawan-kawan ya, dengan cara klik subscribe dan bagikan jika video ini bermanfaat. Baiklah kawan-kawan, kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai stok barang yang harus ada di toko sembako kita ya. Ini stok barang ini terbagi menjadi tiga versi ya kalau sepengalaman saya ya. Ada memang barang di toko itu yang laku keras ataupun banyak yang peminatnya ataupun laku tiap harinya ya, maksudnya itu memang kebutuhan sehari-hari. Dan ada juga yang kebutuhan mingguan, bahkan ada yang di dalam toko sembako itu yang kebutuhannya bulanan, maksudnya itu sebulan sekali baru mungkin ada 1-2 item yang mungkin laku. Nah jadi kita sebagai pelaku usaha toko sembako ini harus benar-benar memperhatikan yang namanya stok tersebut ya. Nah kalau pengalaman saya ini baru saya dapatkan, saya temukan hari ini ya. Saya itu mendapatkan stok produk yang di toko saya ini ada yang sudah expired ya. Jadi kawan-kawan, nah itu merupakan suatu kesalahan bagi saya. Itu juga dulu menyetoknya mungkin terlalu banyak ya gitu maksud saya. Nah jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit ataupun menceritakan ya jenis-jenisnya yang barang yang memang harus kita stok banyak dan itu berdasarkan kelakuannya keras. Ada juga yang harus kita tahan ataupun kita rem walaupun kita mempunyai banyak modal dan lain sebagainya ya, itu gitu maksud saya. Jadi dalam toko sembako itu kan kesimpulannya kan kebutuhan sembako ya, 9 bahan pokok ya intinya begitu. Nah jadi yang memang harus kita stok banyak itu ya, kalau saya pribadi ya, yang pertama itu beras ya. Beras kan kebutuhan sehari-hari ya kawan-kawan. Setiap orang pasti makannya nasi itu kan, pasti mau beli beras itu. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mempunyai modal yang lebih nyetok beras gitu. Dan yang kedua itu rokok ya. Nah rokok ini memang dia ada expirednya karena saya juga seorang perokok gitu ya. Nah ini mau merokok dulu ya teman-teman. Rokok ini kalau dia sudah lewat 1 tahun ya, nah itu rasanya agak pahit itu. Tapi jarang juga kita di toko kita yang rokoknya itu udah 1 tahun nggak laku, itu nggak mungkin ya. Nah disitulah kita bisa memilah yang mana memang laku keras, itu yang kita stok banyak ya. Itu yang kedua adalah rokok yang harus kita stok banyak ya. Dan yang ketiga saya kasih contoh lagi, yaitu seperti gula, minyak sayur, dan yang terutama di setiap toko itu adalah mie instan ya. Nah itu ya kita harus stok agak banyak gitu maksud saya. Nah dan yang ada juga yang stok kita tidak boleh menyetok banyak, takutnya mengapa? Takutnya kalau dia expired ataupun dia lambat laku ataupun dia harganya bisa turun naik, itu ada juga itu ya, contoh-contoh barang seperti itu. Dan yang contoh barang yang saya dapati hari ini yang mengalami expired sudah sampai ya, itu tidak ditanggung ya, itu kerugiannya kita tanggung sendiri ya. Contohnya itu susu ya. Nah jadi saya tadi mungkin lalai gitu kan, ini juga bisa jadi bahan pertimbangan pada teman-teman sekalian ya. Nah jadi seperti susu yang ini kita jangan stok banyak kalau lambat lakunya di toko kita ya. Nah saya putarkan dulu kameranya ya kawan-kawan. Ini kondisi toko saya sudah tutup, udah malam hari ya. Oke teman-teman,
Oke teman-teman, saya lanjut lagi videonya ya. Seperti di awal tadi ya, contoh barang yang saya dapati hari ini adalah dari susu ya, susu berkemasan kaleng ya. Saya tidak perlihatkan mereknya dari merek apa, tapi di sini saya ada terlihat expirednya sudah sampai gitu ya. Nah, alhamdulillah belum lewat terlalu jauh gitu ya, cuman tinggal ada berapa kaleng lagi, dan itu langsung saya eksekusi ya. Saya masakin masak apa tadi, Dek? Masakin agar-agar ya, jadi untuk cemilan gitu. Jadi contohnya lagi barang-barang yang tidak perlu kita stok banyak itu kalau di toko saya itu ya seperti yang kecap-kecap botol, saus gitu ya. Nah itu secukupnya saja ya kawan-kawan. Karena mengapa? Karena kita juga sering kelupaan melihat dari expirednya ya, karena kalau sudah expired ya sudah tidak enak lagi, dan juga kita tidak boleh menjualnya lagi ya kawan-kawan. Memang terkadang ada ya produk yang bisa kita tukar kembali ke PT-nya, dimana ke salesnya, dimana tempat kita membeli ya, tapi kalau menurut saya pribadi itu udah nggak enak kayak gitu ya. Udah kita beli, kita kembalikan lagi ya. Alangkah lebih baiknya kalau kita itu menyetok sesuai dengan kelakuannya saja ya, maksud saya begitu. Ada juga yang saya dapati hari ini di toko saya ya, dari makanan ringan itu ya. Nah ini saya boleh perlihatkan ya kawan-kawan. Nah itu sudah tanggal 15 bulan 2 2022. Ini saya baru cek gitu ya, dan sama halnya karena saya terlalu banyak menyetoknya di awal gitu ya. Itulah kawan-kawan mengapa kita harus meriset tiap hari, ataupun apa tuh ya bahasanya, kalau saya itu meriset lah ya, menyesuaikan kebutuhan apa yang ditanya oleh pembeli kita ya. Jadi kita bisa mensurvei lah, kita survei apa yang mereka perlukan sesuai dengan kapasitas banyaknya, dikitnya, itu kita bisa stok sesuai kemampuan kita juga ya kawan-kawan. Nah ini contoh kalau stok saya lagi yang tidak perlu saya khawatirkan, contohnya beras itu ya. Nah ini beras saya juga ada banyak juga ya, kemarin saya order sampai 1 ton gitu kan. Saya tidak takut karena ini ya memang lakunya emang kebutuhan gitu maksud saya. Dan juga kalau emang dia ada kenaikan harga ataupun dia ada penurunan harga, itu kan langsung ditukar ataupun diganti sama salesnya gitu maksud saya. Dan juga ada juga mie instan, itu tidak apa-apa kalau kita mau stok banyak, nggak apa-apa juga, karena ini biasanya 1 tahun, itu ya. Dari kita beli itu biasanya 1 tahun. Nah tidak mungkin juga kalau 1 tahun itu tidak habis itu kan, karena memang kalau tidak habis di toko kita jual ke toko sebelah, ke warung-warung lainnya dengan kembalian modal juga nggak apa-apa. Yang penting barang itu tidak rusak gitu maksud saya gitu kan. Dan juga ada barang yang item ya maksud saya yang tidak harus kita perbanyak ya. Contohnya mungkin teman-teman juga lebih paham dari saya ya, salah satunya telur ya. Nah telur itu sesuaikan aja kemampuan kita, sesuaikan saja kapasitas yang ditanya orang maksud saya itu ya. Nah, kalau di toko saya itu biasanya 1 hari 1 peti. Nah saya tidak berani kalau lebih membeli 5 peti gitu kan. 1 peti itu kan 15 kilo. Nah ini alhamdulillah juga sudah habis itu ya, telur di toko saya hari ini. Alhamdulillah besok saya order lagi gitu ya. Saya tidak berani ambilnya banyak-banyak karena ya itu tadi resikonya pecah lah, nanti busuk atau dia kelamaan gitu kan. Itu bisa menimbulkan kerugian di kita ya maksud saya. Ya karena kita tahu sendiri ya keuntungan dari toko sembako ini tidak terlalu besar ya. Karena namanya juga bisnis retail itu ya, tipis. Jadi memang modalnya besar, untungnya kecil. Tapi dibalik kecil itu, kalau lakunya banyak ya banyak juga yang kita dapat, begitu maksud saya ya teman-teman.
Dan selanjutnya yang mau saya sampaikan adalah stok yang tidak harus kita perbanyak ya. Contohnya lagi ya yang kebutuhan seperti inilah ya, kebutuhan musiman misalkan ya. Nah, kebutuhan musiman itu ya contohnya saja di sini saya ada ya waktu bulan puasa gitu kan. Nah, ini sudah 1 tahun ini ya teman-teman. Nah, ini 1 tahun ini. Ini roti apa nih kalau di daerah kalian roti apa ini ya teman-teman? Ini kalau di daerah saya namanya roti maskot. Nah, itu sudah 1 tahun itu. Dan nanti saya akan singkirkan itu ya kawan-kawan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Salam sukses selalu buat kawan-kawan yang berwarung sembako ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.